warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini kita tetap diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah. Dan semoga kekuatan iman dan Islam ini membawakan kita semua menjadi hamba Allah yang soleh-soleha. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan, yang mana di dalamnya ada surat Al-Baqarah ayat 148, surat Fatir ayat 32, dan surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebelum kita lanjutkan pada materi ini, perlu diketahui bahwasanya kita diwajibkan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan baik yang benar itu dengan makhraj yang tepat, dengan tajwid, dengan tata bahasa yang bagus, kemudian membacanya dengan cara yang tartil, enak didengar oleh orang, kemudian juga mempelajari artinya kata per kata, kemudian melihat tafsir dari ulama yang terdahulu. Lalu coba kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam ayat ini dijelaskan tentang setiap umat mempunyai kiblat masing-masing. Ada orang Yahudi punya kiblat sendiri. Orang Nasrani ada kiblat sendiri. Sedangkan umat Islam tadinya dulu semasa Rasulullah, sebelum kiblat itu diarahkan ke Baitullah Ka'bah oleh Allah, kiblat umat Islam pertama itu Baitul Maqdis. Lalu kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk berkiblat ke Mekah atau ke Ka'bah. Jadi Baitullah sebagai kiblatnya umat Islam sampai sekarang. Kemudian kaum muslimin hendaknya giat bekerja, beramal, dan berlomba-lomba menuju kebaikan. Dalam kebaikan orang Islam harus nomor satu. Jangan sampai kebaikan itu nomor satu dimiliki oleh orang yang beragama lain. Karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, maka umat Islam harus terlebih dulu menjadi umat yang terbaik. Jadi mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga yaitu suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan hamba-hambanya. Allah akan mengumpulkan hamba-hambanya. Kapan itu? Akan dikumpulkan kita semuanya nanti pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Untuk istilahnya antrian. Mendapatkan apa? Pengadilan dari Allah. Bersiap-siap masuk surga atau masuk nerakanya Allah. Lalu kemudian surat Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Yang artinya di sini, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Surat Fatir ayat 32. Anak-anakku sekalian, dalam ayat itu tadi diterangkan ada 3 poin pokok, yaitu yang pertama adalah zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi itu adalah orang yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya gimana?
orang yang selalu berbuat jahat atau berbuat dosa. Sehingga dosa itu nantinya akan didapat dirinya, kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada orang yang pertama zolimu linafsih, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua adalah muktasidun. Muktasidun adalah orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan itu adalah orang yang dia memiliki, orang yang melaksanakan perintah Allah, juga dia orang yang berbuat dosa atau berbuat maksiat, sehingga pahala dengan dosanya berimbang atau intinya pertengahan. Zolimu linafsih. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi orang ini termasuk orang yang pahalanya sangat banyak, dosanya tidak terlihat, bahkan dosa-dosanya terhapus dengan istighfarnya atau permohonan ampun kepada Allah, atau dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan taubatnya, sehingga taubat-taubatnya bisa menutupi dosa-dosanya. Jadi saya ulang lagi, dalam surat Fatir ayat 32 tadi ada 3 intisari, yaitu yang pertama zolimul linafsih, orang yang menzolimi dirinya sendiri. Yang kedua muktasidun, orang yang pertengahan, pahala dan keburukannya adalah seimbang. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biiznillah, atau orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapat ridho Allah. Yang kemudian surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas mengandung pengertian bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Jadi di sini, adapun iman, orang itu harus kuat. Lemahnya iman karena maksiat, hilangnya iman karena maksiat. Apabila orang itu imannya hilang, maka di situ orang menjadi kafir. Nah, kalau kafir berarti kembalilah untuk iman kembali dengan cara bertaubat, mohon ampun kepada Allah dari kesalahan atau kemaksiatannya. Mohon ampun kepada Allah dari kekafiran, baik itu kekafiran yang disengaja maupun kekafiran yang tidak disengaja. Allah Maha Pengampun, jangan khawatir, Allah selalu mengampuni apa yang kita, apabila kita mau mohon ampun kepadanya. Kemudian orang yang berilmu pengetahuan, orang itu semuanya harus berilmu pengetahuan. Jika tidak, maka dia akan mudah dibodohi oleh orang lain, dan dia akan bodoh. Bahkan orang yang melaksanakan ibadah pun harus didasari dengan ilmu pengetahuan, ilmu baik itu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Jadi marilah kita imbangkan antara iman dan ilmu seimbang, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi ini anak-anakku sekalian, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan rahmat pada kita, Allah memberikan ampunan kepada kita, sehingga kemudian Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh, sehingga kita mampu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, kita mampu untuk beriman dan memiliki ilmu pengetahuan, sehingga kita akan diangkat derajatnya oleh Allah
diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Allah. Jangan lupa bahwasanya Allah sangat mencintai orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah sangat menyintai hamba-hambanya yang sabar. Apabila dia berdosa, dengan kesabarannya dia segera bertobat. Dan apabila orang yang beriman, dia bersabar. Apabila sholat waktunya telah datang, maka dia segera melaksanakan sholatnya. Jadi marilah kita semuanya menjadi orang yang tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.